103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, DFM Mania. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya kabarnya selalu sehat walafiat. Nah, sekarang saatnya 1 jam ke depan kita diinspirasi dan mandiri. Saya Hendra nemenin Wulan nih, DFM Mania. Dia nggak mau kalau ditinggalan sendiri, ditinggalin sendiri gitu ya di stasiun, di kereta maunya ditemenin. Oke, mudah-mudahan semua DP Mania kabarnya selalu sehat dan yang pasti pagi hari ini 1 jam ke depan bersama Inspirasi dan Mandiri kita kehadiran tamu tapi lewat Zoom ya Wulan ya. Iya Oke, betul. Wulan lagi di pantai. Apa nih? Layar belakangnya tuh apa sih namanya? Ombaknya ya. Ombaknya Ombaknya terasa. terlihat ya. Iya, kalau saya kan lagi suasana di Bundaran HI, mudah-mudahan lancar perjalanan hari ini di FM Mania semuanya. Nah, Amin. Wulan, di Inspirasi Daman Diri hari ini talk show kita ya dengan tema pagi hari ini adalah matikan rokokmu sebelum rokok membunuhmu. Langsung nih ya, yang lagi mendengarkan semua di FM Mania, wah, langsung buru-buru dimatiin tuh Wulan. Iya benar Bang. Oke, Wulan. Oke, Iya. DP Mania, kita sudah sama Ibu Intan nih. Ibu Intan adalah Administrator Kesehatan Ali Muda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu Waalaikumsalam. Intan? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Kita Iya. gangguin ibu loh, ibu lagi dinas loh. Iya nih. Ganggu nggak ya? Semoga kita nggak ganggu ya Bu ya. Iya. Gangguin buat manfaat yang lebih besar. Nah, bener Nah, jadi banget. nggak apa-apa Wulan kalau gangguin buat manfaat yang lebih besar ya. Nah, Karena kan kalau betul. kita lihat nih Wulan nih ya banyak di brosur-brosur, di iklan-iklan layanan masyarakat atau apa acara seminar-seminar tentang kesehatan bahayanya rokok bagi kesehatan kita tuh DFM Mania ya. Jadi menurut para ahli kesehatan nih DFM Mania, rokok berbahaya bagi manusia karena adanya nikotin. Nah, ini yang terkandung di dalamnya. Jadi nikotin adalah senyawa alkaloid yang umumnya ini dijadikan bahan baku di dalam pembuatan rokok. Jadi kandungan nikotin dalam rokok ini bisa menimbulkan kecanduan. Ya, kecanduan rokok, kecanduan cinta sih asik ya. Ini Iya. kecanduan rokok. Nah, jadi sulit ya dihindari padahal ketergantungan nikotin ini dapat memicu berbagai penyakit yang membahayakan bagi tubuh kita seperti adanya penyakit serangan jantung, hipertensi, stroke, bahkan kanker paru-paru dan sebagainya atau kanker yang bikin kanker itu kantong kering. Karena kan beli sehari berapa bungkus coba? Kan Iya bikin kanker betul betul. juga, kantongnya kering ya. Oke, baik Ulan. Nanti kita bakal bincang-bincang nih di Inspirasi dan Mandiri bersama Ibu siapa tadi? Ibu Intan Kusumawati SKM MKM. Jadi panggilnya Bu Intan ya Ulan ya. Iya, Bu Intan. Bu Intan, kita udah banyak nih pertanyaan ya, Bang Hendra ya. Pertanyaan udah banyak, tenang aja kata Ibu. Ya, saya akan jawab semuanya begitu juga ada Mania yang mau bertanya karena kan temanya matikan rokokmu sebelum rokok membunuhmu. Di WhatsApp ya di 0811991034. Halo Ibu Intan, tadi kita udah berkenalan bentar ya. Halo, Ibu. Bulan. Oke, Ibu, aku punya beberapa pertanyaan nih, Ibu. Yang pertama-tama nih, aku mau nanya nih, kenapa sih orang itu bisa kecanduan sama rokok, Bu? Ada zat apa sih yang bikin si orang ini kecanduan nih dengan rokok tersebut? Jadi sebagian orang pasti akan bertanya ya, kenapa sih orang ngerokok gitu ya? Nah, ini berbeda ketika kita bertanya, kenapa sih orang makan? Kenapa sih orang minum gitu kan? Nah, jadi sebagian besar perokok itu mereka akan mengatakan bahwa awalnya mereka itu coba-coba buat merokok, Iya, ya, bener-bener. coba-coba buat merokok sehingga akhirnya dari awalnya coba-coba ini mereka mengalami kecanduan. Karena apa? Karena zat utama yang terkandung di dalam satu batang rokok itu ada yang namanya nikotin. Jadi nikotin inilah yang menyebabkan efek kecanduan karena cara kerja nikotin pada susunan saraf pusat dia
merangsang otak untuk mengeluarkan dopamin. Nah, kita sama-sama tahu kan fungsi dopamin itu apa? Dopamin itu menciptakan suasana eh, tenang dan nyaman ya. Jadi suasana hati jadi lebih baik gitu. Namun itu tidak bertahan lama gitu, tidak bertahan lama, hanya beberapa jam saja. Itulah kenapa ketika seseorang selesai merokok, berapa lama kemudian akan timbul keinginan lagi untuk merokok lagi dan lagi gitu. Itu. Gitu. Berarti hanya zat nikotin aja ya Bu ya? Nggak ada zat lain gitu Bu? Oh, banyak dong, Yang banyak. bikin Jadi candu. kalau oh ya kalau yang bikin candu ya Hanya nikotin nikotin. saja. Oh, gitu. Oke, Bu. Seberapa bahaya sih, Bu, merokok ini? Apakah lebih bahaya daripada mengevape ataukah masih bahaya si rokok tersebut? Nah, terus penyakit apa aja nih, Bu, yang bisa terkena di rokok? Spesifikasinya nih. Ya, tadi Mas Hendra di awal udah sempat apa menyinggung ya tentang Benar. penyakit-penyakit terkait rokok. Jadi kalau ditanya seberapa bahaya rokok atau vape atau yang kita kenal ya kita kenal vape ya atau kalau dalam istilah ilmiahnya itu ada rokok elektronik ya. Orang pasti selalu akan bertanya, mana sih yang lebih bahaya antara rokok konvensional dan rokok elektronik? Nah, kalau dari sisi kesehatan itu beberapa penelitian itu menyatakan bahwa antara rokok konvensional dan rokok elektronik itu bahayanya sama ya. Sama-sama mengandung zat berbahaya ya, zat berbahaya dan sama-sama dapat menyebabkan penyakit. Penyakit merupakan faktor risiko penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, dan beberapa penyakit tidak menular lainnya. Bahkan di penyakit menular pun seperti apa TBC ya, TBC itu biasanya kalau orang merokok itu akan mempersulit proses penyembuhan ya, karena kalau TBC kan paru-parunya sakit, terus Iya. ditambah lagi dengan perilaku merokok yang memang berarti itu kan membuat kondisi paru-paru juga bertambah sakit gitu. Jadi itu akan memperlambat proses penyembuhan gitu Kak. Gitu. Berarti sama-sama berbahaya ya, Bu. Karena ada yang bilang katanya vape itu lebih berbahaya, Bu, kandungannya. Tapi emang benar, Bu? Ya, ya, kalau kita katakan mana yang lebih berbahaya, bahayanya sama ya, bahayanya sama. Hanya eh, rokok elektronik atau lebih dikenal dengan vape itu dia menimbulkan efek itu terhadap kesehatan itu lebih cepat ya, lebih cepat dievaluasi. Kalau Kawulan atau Mas Hendra pernah nonton film di Netflix itu yang judulnya Rise of Jewel tentang rokok elektronik ya. Nanti silakan deh Boleh-boleh kita atau coba ya. sobat DFM menonton ya Rise of Jewel itu bagaimana sebuah perusahaan vape yang besar di luar negeri atau di Amerika yang akhirnya harus tutup ya, harus bangkrut, mengalami bangkrut karena dituntut oleh masyarakat karena dampaknya terhadap kesehatan kaum muda ya karena memang pengguna vape rata-rata anak muda ya kalau orang Iya, benar. orang yang tua sih biasanya sekarang masih masih Rokok masih biasa ya. setia mereka menggunakan rokok konvensional tapi anak-anak Iya. muda lebih banyak menggunakan vape karena mungkin mereka ngerasa terlihat lebih gaya jadi Iya. vape ini itu lebih cepat efeknya terhadap masalah kesehatan gitu. Oh gitu, karena banyak nih Bu, ya sekitar aku juga yang pakai vape, rokok elektronik gitu. Ternyata lebih berbahaya, lebih cepat ya Bu, terkena penyakitnya ya. Ya, Nah tuh, ya. dengerin deh FM Mania. Jadi karena dalam vape itu kan dia menggunakan nikotin cair ya, nikotin Heeh. cair yang isinya itu tidak terstandarisasi. Jadi eh, kita biasanya pengguna kan bisa suka-suka ya, Iya. suka-suka tidak ada takaran tertentu gitu, suka-suka mau ngisi nikotinnya berapa. Nah ini yang cepat sekali menyebabkan masalah kesehatan gitu. Nah, ditambah lagi dengan zat-zat tambahan di dalam vape ini gitu yang sebetulnya itu tidak diperuntukkan untuk saluran nafas ya.
gitu. Jadi menyebabkan iritasi seperti Oh itu. gitu. Oke deh Ibu. Terus aku juga mau nanya nih Bu, kan ada nih ya perokok pasif dan ada perokok aktif nih. Ngomongin rokok itu kan katanya yang berbahaya itu nggak cuma rokoknya tapi asapnya juga nih Bu. Nah, boleh dong Bu tolong jelasin nih Bu kepada DFM Mania nih Bu. Apa bedanya perokok pasif dan aktif dan bahayanya tuh lebih lebih bahaya mana sih Bu perokok pasif dan aktif ini? Iya, jadi Kaulan Mas Hendra, dulu kita taunya perokok aktif dan perokok pasif ya. Bahkan Ya. sekarang ada lagi namanya perokok tangan ketiga, istilahnya third hand smoker. Ya, jadi bukan Oh, hanya perokok pasif dan aktif saja gitu. Jadi kalau perokok aktif kan udah jelas nih, saya iya. menghisap rokok, saya disebut sebagai perokok perokok Oke. aktif. Nah, kalau di sebelah saya duduk nih Kaulan, nah Kaulan nih jadi dan menghirup asap rokok yang saya keluarkan, nah berarti itu Kaulan jadi perokok pasif. Asik. Nah, kemudian ada lagi namanya perokok tangan ketiga atau third hand smoker. Nah, jadi ketika saya merokok dalam sebuah ruangan misalnya, ada beberapa part atau furniture dalam ruangan ini yang eh, ikut terpapar dengan residu racun yang dikeluarkan oleh rokok yang saya hisap ya, misalnya di sofa, di meja, di gorden. Nah, ini ketika saya meninggalkan ruangan itu dan ada orang lain yang masuk ke ruangan itu, dia akan jadi perokok tangan ketiga istilahnya, Oh third hand gitu. smoker. Atau nih Mas Hendra ngerokok nggak nih? Enggak Bu, Bang Hendra Iya. tidak merokok Bu. Ini kita Berarti umpamain saya aja pihak ya, jadi pihak ketiga Bu saya jadinya nih Bu. jadi orang ketiga gitu. Jadi gini, Iya, jadi misalnya Mas Hendra, ini kita contohkan saja ya, misalnya Mas Hendra iya. ngerokok nih ya, ngerokok. Kemudian residu racun-racun dari rokok itu nempel nih di bajunya Mas Hendra nih. Hmm, Terus Mas iya. Hendra pulang nih ke rumah, terus anaknya lari nih karena ayahnya pulang, terus peluk ayahnya, nempel di bajunya. Nah itu kehirup nih racun-racun, sisa-sisa racun yang nempel di baju Mas Hendra. Anak-anaknya jadi perokok third hand smoker gitu. Jadi Oke. para perokok itu. Makanya kenapa kadang balita itu suka kena infeksi saluran nafas, batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya mungkin Nah, ada anggota keluarga atau salah satu dari kedua orang tuanya atau bahkan keduanya yang merokok sehingga secara tidak langsung anaknya ikut terpapar sama racun sisa dari racun dari rokok tersebut gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bahaya, semuanya sama bahayanya karena siapapun itu baik itu perokok pasif, perokok aktif maupun perokok tangan ketiga atau third hand smoker ini mereka akan sama-sama memiliki risiko terhadap penyakit akibat dampak dari merokok itu sendiri gitu. Gitu, iya baik. Kakak. Jadi DV Mania sebisa mungkin nih yang punya balita gitu ya Wulan ya. Terus kalau pulang ke rumah, kan saya pihak ketiga nih. Tadi kata Bu Intan bisa nempel dari baju gitu ya. Kebetulan di rumah ada anak kecil balita terus langsung peluk. Sama bahayanya dengan yang pasif dan juga yang aktif ya Bu Intan ya. Nah ini untuk cara pencegahannya nih Bu Intan nih. Nah pencegahan yang kalau kita temen misalkan, lu sehari berapa bungkus? Tiga. Berhenti dong, kayaknya nggak bisa, susah gitu ya kalau disuruh stop gitu ya Mbak Intan ya, paling dikurangi. Ini cara pencegahannya gimana? Terus juga peringatan nih. Sekarang kan saya juga banyak lihat kalau di jalan gitu ya. Ini aduh bahaya sekali anak-anak sekolah gitu. Boncengan tiga, itu di tangannya pasti terselip sebatang gitu. Terus gimana kita cara anak sekolah mana nih? Eh, kalau kita lapor kan nggak enak juga. Cara pencegahannya gimana nih Bu Intan? Silakan. Iya, ya Mas Hendra, Mbak Wulan. Jadi memang upaya pencegahan merokok ini harus dilakukan oleh semua sektor ya, bukan hanya dari kesehatan aja. Masyarakat juga harus terlibat di situ. Mengingat apa? Mengingat karena jumlah perokok pemula atau perokok anak kita itu cukup besar ya. Untuk Jakarta sendiri itu di tahun 2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia itu di Jakarta sendiri itu ada sekitar 5,4% perokok anak ya, 10 sampai dengan 18 tahun. Nah,
adalah generasi penerus ya, generasi penerus bangsa yang nanti akan menggantikan orang-orang dewasa sekarang. Nah, kalau seandainya semakin muda usia mereka memulai merokok, eh, akan lebih cepat mereka terkena atau terdampak dari risiko merokok ini berupa penyakit tidak menular ya. Jadi mungkin di usia 50, 60, tapi karena semakin muda usia merokok sekarang ya bisa jadi umur 30 mereka udah terkena serangan jantung, udah terkena hipertensi, diabetes gitu lah. Apalagi Iya. diabetes ini kan adalah ibu dari segala penyakit ya. Jadi kalau dapat ibunya berarti anak-anaknya penyakit semuanya dapat. Nah, jadi bagaimana kita menjaga agar anak-anak muda itu eh, kalau yang belum pernah merokok ya jangan coba deh, jangan coba-coba ya. Atau kalau udah pernah nyoba atau hanya satu hisap saja, udah stop sampai di situ. Jika udah tahu rasanya gitu ya. Nah, kalau yang udah kecanduan dong gitu ya. Karena merokok tuh nggak bikin orang hari ini merokok, besoknya langsung mati, bulan depan langsung mati, atau tahun depan langsung mati. Itu berbeda, masing-masing individu berbeda. Kita tidak tahu faktor risiko secara genetik yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Respon seseorang juga terhadap perilaku merokok juga beda. Mungkin antara Mas Ra dengan saya, mungkin efeknya juga beda. Mungkin di saya lebih cepat gitu ya menimbulkan efek penyakit tidak menular. Tapi mungkin di Mas Hendra mungkin butuh waktu lebih lama gitu. Jadi kan kita sama-sama tidak tahu. Jadi pemerintah sih sebetulnya sudah melakukan banyak cara ya dalam upaya pencegahan dan pengendalian tembakau ini. Yang terakhir itu di PP 28 di tahun 2024, mulai dari menaikkan cukai ya, cukai rokok, kemudian menaikkan proporsi peringatan bergambar, kesehatan bergambar ya atau PHW di bungkus-bungkus Iya. rokok gitu. Kemudian melarang iklan rokok karena apa? Target iklan rokok itu anak, bukan bukan perokok dewasa, karena anak-anak inilah nantinya yang akan menggantikan para perokok dewasa. Nah, kalau untuk berhenti, berhenti itu bisa seketika atau dengan mengurangi atau dengan penundaan. Biasanya tuh Mas Oh, Hendra pasti bertahap punya gitu ya. teman. Iya, bertahap. Nah, Mas Hendra pernah nih punya temen yang tiba-tiba langsung berhenti. Nah, biasanya orang itu biasanya dapat dapat hidayah lah ya, dapat hidayah atau kayak misalnya teman saya orang tuanya tiba-tiba berhenti merokok karena oh aku pengen punya cucu nih mau berhenti langsung tuh berhenti. Tapi ternyata bisa loh Mas Hendra, orang berhenti seketika tuh bisa. Atau yang ada yang nggak pede takut-takut karena apa? Karena kecanduan nikotin itu kan menimbulkan withdrawal ya, withdrawal atau gejala-gejala akibat putus zat ya putus putus zat itu terkait perilaku adiksi atau kecanduannya. Nah, eh, bila ingin mendapatkan pertolongan ahli ataupun profesional terkait berhenti merokok ini bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat itu puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, di Jakarta ada beberapa puskesmas yang sudah cukup banyak sukses membantu orang berhenti rokok ya. Atau ke rumah sakit seperti sakit sahabat nih, berhenti. Jadi bertahap untuk DVM-nya bisa berhenti merokok. Tapi kalau tergantung niatnya juga ya Bu Intan ya. Tadi saya pengen punya cucu nih, bisa stop berhenti merokok gitu ya. Kalau spanduk-spanduk yang saya lihat gitu di tempat-tempat dilarang merokok, apa dikasih tulisan tambahan kali ya, dilarang dan berhenti merokok. Nah, itu juga salah satu informasi yang Iya. bagus untuk para perokok ya, DP Mania. Ya. Nah, ini kalau yang tadi jangan coba-coba. Padahal zatnya kan ada nikotinnya. Ini baru coba-coba aja karena tadi merasa nyaman, terus juga tenang kalau sudah menghisap rokok. Apalagi di tahun 2023 tadi Bu Intan menyampaikan 5,4% usia 80 usia 10 sampai 10 sampai 18 iya Mas Hendra. 18 dari 10 iya, 10 sampai 18 tadi. Nah, ini generasi-generasi. Waduh, jangan sampai deh ada generasi-generasi perokok. Tapi walaupun dari Bu Intan tadi udah menyampaikan padahal di kemasan udah ada larangannya gitu kan. Sampai larangan itu kalau kita ngeri apa lihat ngeri banget ya gitu ya bulan ya. Sampai tenggorokannya kanker tenggorokan.
Ini dari Bu Intan sendiri, Dinas Kesehatan, terutama apa namanya masalah rokok. Nah, datanya 2024 ini meningkat atau gimana nih, Bu Intan? Silakan. Ya. Ah, ah, jadi kalau menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, memang prevalensi perokok anak maupun prevalensi perokok dewasa secara nasional maupun di Jakarta sendiri mengalami penurunan sebetulnya Mas Hendra, Mbak Ulan ya. Walaupun penurunannya sangat kecil ya, tapi kita positive thinking ya dengan segala yang kita lakukan. Insya Allah dengan dukungan berbagai pihak dan peran serta masyarakat. Karena ini jangka panjang ya, jangka panjang. Mudah-mudahan kita bisa merubah perilaku masyarakat agar bisa hidup lebih sehat tanpa merokok. DV Mania. Sudah banyak banget nih DV Mania yang bertanya nih Bu. Ibu udah banyak sekali nih DV Mania yang bertanya seputar tentang tema kita nih Bu. Dari Bang Adip dulu deh ya Bu. Nih Bu. Assalamualaikum Mbak Wulan, selamat pagi. Semoga sehat selalu, amin. Anak kecil kan enggak merokok. Kenapa sering banget batuk-batuk dari pengaruh apa itu Bu? Katanya. Saya merokok tapi jarang. Tapi tetap suka batuk katanya. Dan apa aja dampak untuk perokok? Terima kasih banyak. Gitu. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ulan. Jadi memang penyakit penyakit saluran pernafasan ya namanya, itu banyak faktor ya yang menyebabkan. Salah satunya adalah tadi yang kita bahas bersama adalah terkait merokok. Nah, asap rokok itu eh, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi perokok itu sendiri ataupun bagi orang yang menghirup asapnya. Namun masalah saluran pernafasan lainnya juga dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri ya, bakteri baik atau polusi udara. Ya, apalagi Jakarta kan polusi udaranya cukup tinggi ya, termasuk kota di dunia yang kondisi udaranya tidak sehat gitu. Jadi saran saya selain tidak merokok atau berhenti merokok, kalau berada di luar ruangan sebaiknya gunakan masker ya. Apalagi kita juga sudah melewati pandemi COVID-19 yang itu juga merupakan salah satu penyakit pernafasan. Walaupun sekarang statusnya kita udah nggak pandemi lagi, namun virus COVID juga tetap ada ya, masih ada dan kita samakan dengan penyakit menular lainnya dan memang kemungkinan kita akan lebih sering terkena penyakit saluran nafas ya. Eh udah ada virusnya banyak, bakterinya banyak, ditambah perilakunya juga tidak sehat, merokok, kemudian kalau berada di luar ruangan nggak pakai masker gitu ya, itu akan memperburuk dan mempermudah kita lebih sering terkena penyakit saluran pernafasan gitu Mbak Ulan. Oh, baik Ibu. Gitu tuh ya, Bang Adip dari dari Amigo. Amigos. Oke, masih ada Oke, nih, masih Bu. ada nih Bu. Satu pertanyaan lagi nih Bu dari Mbak Fatimah Gemini. Sebenarnya masih banyak sih Bu. Nanti mungkin Bang Hendra yang akan membacakan selanjutnya ya. Terakhir dari aku nih ada Mbak Fatimah Gemini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kaulan dan Bu Intan narasumber kita katanya. Saya mau bertanya kalau ibu hamil rentan kah mencium aroma rokok? Biasanya tuh kalau suami ngerokok terus ada istri lagi hamil, apakah nanti bisa ada gangguan pada janin atau tidak? Dan sebaiknya bagaimana mengatasinya bila ada orang yang terkena semacam batuk atau TBC? Suka banget ngerokok dan susah banget untuk dibilangin. Makasih ya Bu, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Silakan Ibu. Iya, jadi Mbak Ulan, sebetulnya merokok ataupun terpapar asap rokok sendiri itu tidak hanya berbahaya bagi si perokok itu sendiri ataupun orang lain yang menghirupnya ya, baik dalam kondisi sehat sekalipun. Nah, apalagi ini dalam kondisi hamil ya, di mana orang hamil itu tuh Iya. kondisi yang sangat, nah, karena apa? Karena dia akan melahirkan eh seorang bayi yang tentunya diharapkan sehat ya, sehat jasmani dan Ya, rohani. Nah, betul. eh,
asap rokok itu kan mengandung karbon monoksida ya, di mana ketika kita terhirup, nah itu masuk ke paru-paru. Nah, eh, darah itu akan lebih senang mengikat karbon monoksida ketimbang mengikat oksigen. Jadinya itu. Nah, kita tahu Hmm. fungsi oksigen itu kan berperan dalam apa? eh, Pengikatan ini ya, hemoglobin juga ya dalam darah. Nah, ketika orang hamil terpapar asap rokok, ya tentu saja transportasi hemoglobin dalam darahnya juga tidak baik. Nah, kalau kalau HB ini dalam darahnya jadi berkurang, nah tentu juga kebutuhan janinnya juga jadi tidak terpenuhi ya. Jadi itu cycle ya begitu. eh, Ibunya anemi karena sering terpapar asap rokok, anaknya juga akan terdampak gitu ya. Dan merokok juga merupakan faktor yang dapat me- apa men- apa ya memudahkan atau apa ya terjadinya stunting gitu. Itu Mbak Ulan. Berperan lah pokoknya Oh, intinya gitu. merokok ini. Gitu. Iya, berarti sangat lebih berbahaya lagi ya Bu, apalagi untuk ibu-ibu hamil ya, orang kita yang masih nggak hamil aja pun berbahaya, apalagi ini yang sedang mengandung anak ya Bu ya. Bisa-bisa nanti Iya. anaknya kenapa-napa gitu. Nah, Jadi stop ya, rokok itu Today Mania. mengandung sekitar kalau menurut penelitian rokok dalam satu batang rokok itu mengandung lebih kurang ada 7.000 ya, 7.000 banyak loh Mbak Ulan. Wow, Itu tujuh bahan ribu berbahaya Today Mania. dan bersifat karsinogen ya. Karsinogen itu artinya penyebab kanker ya. Jadi memang Mm-mm. rokok itu adalah produk yang tidak normal sih kalau saya katakan ya karena dia kan isinya racun ya, racun tapi dia Iya legal benar. gitu dijual bebas gitu dan orang dengan sadar Betul. mengkonsumsi. Nah, gitu. Itu Mengkonsumsi penyakit ya Bu ya. yang mengkonsumsi bahan yang berbahaya bagi Iya tubuh. betul. Iya sampai 7.000 ya Bu. Wah, Ya, lebih kurang 7.000. Oke, baik. Ulan gantian nih, Ulan. Saya juga mau nanya, Ulan. Tapi ini yang nanya melalui WhatsApp di 0811991034 ya. Nah, ini dari Mama Reno. Nah, Assalamualaikum Bang Hendra, Mbak Ulan, juga Bu Intan. Selamat siang. Saya mau kalau nanya tentang rokok, bicara soal rokok, gimana cara menghindarinya? Nah, sedangkan si rokok ini masih diproduksi. Nah, si rokok ini kan makin bermasyarakat. Nah, pakai nah lagi nih. Bungkusnya pun dijelaskan penyakitnya, tapi dijual pula. Jadi bingung saya, katanya. Itu Mama Reno. Lanjutin lagi mungkin pertanyaan Mama Reno juga bisa mewakili pertanyaan yang lainnya nih. Kalau Ajani ya, Ajani juga Ajani di Kemanggisan Pulau, Jakarta Barat mau tanya nih soal rokok. Apa semua merek rokok itu berbahaya? Apa yang lebih besar berbahayanya antara rokok kretek dan rokok filter? Nah, sekarang ini banyak anak sekolah sudah pada merokok. Kadang kalau dibilangin suka ngeyel. Misalnya kamu merokok terus, apa nggak takut mati? Waduh bahasanya. Nah, lalu dia bilang enggak, gitu jawabannya. Kan saya bawa koreknya, katanya kalau dimati nyalain lagi. Oh, gitu tuh Bu anak-anak tuh Bu. Wah, itu dari Ajani di Simpang 3 Kemanggisan Pulau juga Mama Reno tadi. Masih banyak sih penanya yang lainnya Bu. Karena waktunya juga ya Bu ya. Silakan Bu Iya, Intan. iya, benar sekali Mas Hendra. Jadi kalau bicara soal rokok itu biasanya waktunya nggak bakalan cukup ya. Iya, iya. Ya, jadi memang rokok itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu ya, terutama di Indonesia ya Mas Hendra ya udah lama Iya. sekali. Kalau ada yang lihat filmnya si apa Dian Sastro ya Gadis Kretek Oh, itu gadis udah kretek. gadis Iya, kretek iya. ya Bu. Iya. itu sudah Gadis Kretek itu rokok di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu dan itu sudah merupakan sebuah kebiasaan juga di sebagian masyarakat ya dalam acara-acara tertentu itu menyajikan rokok. Nah, sekarang kan zaman berkembang ya, teknologi juga berkembang, semakin banyak ilmu pengetahuan berkembang, semakin banyak kalau dulu mungkin belum banyak penelitian terkait rokok, merokok maupun bahayanya. Nah, ternyata sekarang tuh sudah banyak.
penelitian yang membuktikan bahwa ternyata rokok ataupun merokok itu ternyata berbahaya atau sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, dia merupakan faktor risiko terhadap kejadian penyakit tidak menular seperti yang kita sampaikan di awal tadi, penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker gitu ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang pembiayaannya itu sangat besar, tuh, sangat besar ya, sehingga membebani negara. Nah, memang pemerintah tidak bisa serta-merta langsung menutup pabrik rokok ya, tapi pemerintah sekarang sudah membuat peraturan-peraturan ya agar ada pembatasan ya, ada pembatasan konsumsi rokok dan pengendalian ya. Jadi kenapa rokok itu harus dikendalikan konsumsinya karena ternyata dia berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk itulah kita perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat itu sadar akan kesehatan dirinya, akan kesehatan keluarganya, atau kesehatan masyarakat lainnya, mestinya kita memperbaiki itu mulai dari diri kita sendiri, kemudian baru ke lingkungan. Nah, kita harus berani menegur ya. Saya juga berani menegur kalau di tempat-tempat umum, di situ ada anak-anak, ada perempuan, ada orang hamil, ada orang lansia, jangan merokok. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta sudah mengatur kawasan tanpa rokok atau kawasan dilarang merokok yang di 7 tatanan itu loh, Mas Hendra. Ada Iya, pendidikan, kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, ya, tempat olahraga dan tempat-tempat lainnya yang kita kategorikan itu adalah area bersama. Janganlah merokok di situ. Nah, jadi kalau ada yang nanya di mana kalau saya mau merokok, silahkan di luar kawasan tanpa rokok yang di 7 tatanan tadi, silahkan di luar ruangan terbuka, langsung bersentuhan dengan udara bebas, tidak dekat orang lalu lalang, sehingga asap rokokmu tidak mengganggu orang-orang di sekitarmu. Selain itu juga, kalau bisa berhenti merokok gitu, Mas Hendra. iya tuh. Ini terwakili juga nih pertanyaan dari Mama Dea gitu kan. Bagaimana cara orang bisa stop merokok dan jangan sampai nunggu sakit katanya gitu kata Mama Dea. Cara jitu membuat orang berhenti merokok. Iya, tadi pada pembahasan kita temanya bagus loh. Matikan rokokmu sebelum rokok itu membunuhmu. Tuh kata-katanya. Dan layanan iklan juga masalah rokok kan malam ya itu salah satu apa namanya untuk menghindari ya bertambahnya usia-usia dini untuk ya kayak tadi 10 sampai 18 tahun merokok gitu ya Bu Intan. Betul. Ulan waktunya gimana nggak cukup ya Ulan ya? Iya kata Bu Iya nih Intan Bu, ya benar ampun, gak nggak cukup terasa kita. ya. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain selain Zoom ya. eh, Bu Intan nih datang langsung studio ya lebih asik ini ngobrolnya nih. Iya, Eh, tapi eh, Bang, sebelum kita tutup nih, iya iya. kita mau tahu nih Bu, tips-tips sehat yang terpenting sehubungan dengan tema kita, yaitu matikan rokokmu sebelum rokok membunuhmu bagi masyarakat luas dan khususnya juga untuk DFM Mania, Bu. Silakan Ibu. Ya, kalau secara keseluruhan sih kita punya apa namanya ya, jargon namanya cerdik loh, Mas Hendra, Mbak Ulan. Cerdik itu, pokoknya masyarakat ingat cerdik aja deh. Pokoknya kalau mau hidup sehat, cerdik itu cek kesehatan secara berkala ya, minimal setahun sekali. Cek gula darah, ukur lingkar perut, berat badan gitu ya. Cek kesehatan. Kemudian yang keduanya adalah enyahkan rokok gitu ya, enyahkan rokok. Kemudian rajin olahraga, rajin olahraga. Ah, Kelola, kelola stres ya, diet seimbang, istirahat cukup. Itu cerdik. Cek betul. kesehatan, enyahkan rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan terakhir kelola stres. Kalau semua ini dilaksanakan, Hmm, dikerjain, insya Allah kita semua akan sehat. Iya, ini menuju amin. Indonesia Betul. Emas Ulan 2045 ya kan. Harus cerdik berarti kelola Iya, kesehatan, betul. kelola yang terakhir itu kelola stres. Jangan stres. Baik, Ibu Intan, terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu ya. Bu Intan Kusumawati SKM MKM, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Penanggung Jawab Program Zoonosis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ulan ada yang disampaikan? Silakan Ulan.
Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah mewakili masyarakat di luar sana dan mewakili juga DFM Mania. Ya ampun, akhirnya kita semoga aja ya Bang Hendra ya, semoga aja kita bisa terhindar juga nih dari rokok, dari asap-asap rokok. Semoga aja udah nggak ada lagi nih yang rokok-rokok di pinggir jalan sambil bawa motor, kendaraan, padahal udah ada undang-undangnya ya Bu. Iya, Ya, betul. gitu deh DFM Mania. Bang Hendra, Ibu, kita dan kru ya yang lain, kita pamit dulu ya, Ibu. Apa tuh Bang? Si Mas Hendra, Mbak Iya, Ulan. betul. Bisa nonton tayangan ulang kita di YouTube ya, DFM Mania. Oke deh, DFM Mania, kita pamit undur diri ya, Bang Hendra, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wah, berkat. wabarakatuh.